Salam sejahtera disampaikan kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Kiranya Anda senantiasa berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema kisah percintaan. Bacaan terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Romeo dan Juliet adalah salah satu kisah percintaan paling terkenal di dunia yang ditulis oleh William Shakespeare. Sayangnya, kisah ini tidak happy ending. Berpindah dari zaman Shakespeare ke zaman, ternyata banyak pula kisah percintaan yang tak kalah peminatnya. Yang dimaksud adalah tayangan YouTube, kisah percintaan versi drama Korea yang ramai peminatnya. Tentunya Anda dan saya juga mempunyai pengalaman kisah cinta yang berbeda-beda satu sama lain. Banyak yang berhasil dan berlabuh di perkawinan, walau di sana sini ada yang gagal dan berakhir dengan menyedihkan. Berpindah ke Alkitab, di sana kita membaca kisah cinta yang tidak ada bandingannya. Di sini menemukan akan cinta Allah yang luar biasa terhadap manusia, seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam konteks ini hendaknya dimengerti bacaan kita dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita akan fokus kepada bagian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Tuhan Allah mengatakannya, bukti kasihnya adalah pemeliharaan dan perlindungan. Pemeliharaannya terhadap kita manusia, terhadap alam ciptaan. Memang tidak semua mengakui Allah sebagai penciptanya. Mereka menganggap manusia jadi dengan sendirinya sebagai hasil evolusi. Allah mendatangi manusia untuk membuktikan kasih-Nya dengan datang sebagai Yesus Kristus yang kemudian mati di kayu salib untuk menjalani hukuman, menanggung dosa manusia. Dalam Yesus ini, maka Tuhan Yesus memberi petunjuk bagaimana mereka harus membina hubungan dengan Tuhan. Di perjanjian lama, hubungan diatur dengan hukum Taurat. Dan di perjanjian baru di dalam Yesus, hubungan diatur dalam hukum kasih. Dalam konteks ini maka Tuhan Yesus berkata dalam bacaan kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi dengan pemberian Yesus, maka setiap orang yang telah menerimanya diminta pula untuk mengasihi Dia. Kualitas mengasihi adalah dengan segenap akal budi, karena Tuhan Allah juga telah mengasihi Anda dan saya dengan seutuhnya. Jadi kasih ini jangan setengah hati atau setengah akal budi. Kata segenap mau menggambarkan keseluruhan. Jadi kasih itu dibagi-bagi, yaitu separuh untuk keluarga, pekerjaan dan harta dunia, dan separuh lagi mengasihi Tuhan. Tuntutannya di sini adalah segenap hati dan segenap akal budi mengasihi Tuhan Allah. Yang dimaksud segenap hati di sini bukanlah hati sebagai organ tubuh yang bernama liver, tempat darah mencuci segala kotoran dan racun. Yang dimaksudkan hati adalah sesuatu yang lain. Lalu apa hati itu? Menurut penemuan hasil ilmu neuroscience, yaitu ilmu otak, ilmu sarafnya, yang dimaksudkan dengan hal itu adalah di otak manusia. Di otak manusia antara lain ada dua bagian, yang satu disebut kognitif, yang lainnya disebut afektif atau lebih populer dengan nama emotif. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati,
berarti mengasihi Tuhan dengan segenap otak kita, berarti mengasihinya dengan sisi afektif perasaan, secara populer namanya akal budi. Jadi mengasihi Tuhan di sini berarti mengasihi dengan unsur perasaan dan juga dengan pengertian siapa Tuhan Allah yang kita kasih itu. Banyak dari kita telah mengasihi Tuhan dengan akal budi, yaitu dengan unsur kognitif. Kita belajar mengerti siapa Tuhan. Kita dapatkan pengetahuan itu dari Alkitab, dari pelajaran kateksasi, dari khotbah-khotbah, dari pemahaman Alkitab, dan juga dengan belajar mengenai doktrin mengenai siapakah. Kita dapat mengerti dan belajar karena ada unsur kognitif dalam otak kita. Bisa juga ada kemungkinan pengenalan terhadap Tuhan ini macet karena kita tidak belajar lebih jauh dan tidak menggali lebih dalam. Apakah Anda termasuk golongan ini? Kalau ya, Anda tidak melaksanakan hukum kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan manusia, maka Anda menjadi manusia yang tidak bertumbuh secara rohani. Pengetahuan Anda tentang Allah sangat minim, dan ini juga melanggar hukum kasih dengan segenap akal budi. Kiranya hal ini kita perbaiki setelah mendengar renungan ini, yaitu agar menjadi pelaksana hukum kasih, untuk ingin tahu lebih banyak lagi siapa Allah yang kita percayai. Hubungan dengan Tuhan ada level komunal atau umat atau kebersamaan yang ditampakkan dalam ibadah bersama. Jemaat atau umat diminta mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Pernah dalam tekankan dengan akibat terjadi semacam kekeringan rohani pribadi. Maka dalam sejarah gereja ada gerakan-gerakan yang menekankan hubungan individual dengan Tuhan. Hubungan ini sangat-sangat personal. Hubungan ini sangat-sangat akrab antara aku sebagai pribadi dengan Tuhan yang mengasihi aku. Kata kami dalam level jemaat digantikan dengan aku sebagai bentuk yang sangat-sangat personal. Penekanan hubungan kasih personal dengan Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kalau Anda dan saya melantunkan lagu ini, rasakan hubungan yang sangat dekat dan akrab dengan Tuhan, dan penekanan kita sebagai individu yang mengasihi Tuhan. Ini tidak lain sebagai respon terhadap Tuhan yang terlebih mengasihi aku. Dalam mengasihi Tuhan, kita juga rindu untuk mendengar firman-Nya dan senantiasa berusaha untuk menyenangkan Dia dalam segala perkara. Dalam kekristenan, ada yang disebut kaum mistikus Kristen yang tinggal di biara. Di samping tugas harian, maka tugas utama mereka adalah pencarian pengalaman spiritual yang mendalam dan hubungan langsung dengan Tuhan. Mereka berusaha untuk melampaui aspek formal ibadah rutin dan melampaui aspek dogmatis ajaran gereja, dan mereka lebih fokus pada pengalaman. Mereka mengejar cinta dengan kesatuan dengan Tuhan. Anda dan saya tanpa harus menjadi mistikus Kristen dalam hidup keseharian. Mari kita usahakan hubungan personal dengan Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati, akal budi dan menyenangkan Dia dalam segala perkara, melawan dan mengatasi segala godaan yang mau menarik kita untuk lebih mencintai dunia dan mencintai perkara-perkara dunia. Kisah percintaan di antara manusia mengandung unsur suka dan duka. Ada unsur kegagalan, keberhasilan. Melalui masa-masa pasang dan surut. Hal seperti itu terjadi juga dalam hubungan percintaan kita dengan Tuhan.
Tuhan itu penuh kasih setia. Dari pihak kitalah yang sering tidak setia, dan di sana sini gagal mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap akal budi. Sering kita mengecewakan dan mendukakan Tuhan. Tidak perlu berkecil hati, karena Tuhan, di dalam Dia ada pengampunan dan senantiasa ada kesempatan untuk memperbaiki. Sehubungan dengan itu, mari kita perbaharui tekad dengan pertolongan Roh Kudus, mengusahakan, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap akal budi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Besar, kasih-Mu telah dibuktikan dengan mengutus Tuhan Yesus di salib mengangkut segala dosa salah kami. Beri kekuatan untuk kami juga mengasihi Engkau sebagai respon terhadap kasih-Mu itu. Ya Bapa yang baik, dalam kesempatan ini hamba-Mu juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang saat ini sedang sakit atau dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit, dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang penuh kasih, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin.